Me and I think almost everybody outside of England, we all know this is the place to be to play football. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tahu bahwa timnya dihantui catatan buruk kalah 0-10 jelang berhadapan dengan Bahrain di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi pelatih asal Korea Selatan itu enggan terlalu memikirkannya. Menantang Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, riva pada Kamis malam memang bukanlah kali perdana dirasakan oleh timnas Indonesia. Garuda pernah melawat ke stadion itu 12 tahun lalu, namun mereka dapat hasil buruk yang jadi memori kelam timnas Indonesia. Ya, pada 29 Februari 2012, timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-10 dari Bahrain di stadion yang sama dalam kualifikasi Piala Dunia 2014. Hasil tersebut sangat mencoreng wajah tanah air, karena itu jadi kekalahan terbesar yang pernah diderita skuad Garuda di level internasional. Kini setelah 12 tahun berlalu, timnas Indonesia akan bertemu dengan Bahrain lagi. Kedua tim kembali bertanding di Stadion Nasional Bahrain, riva pada Kamis malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong selaku pelatih kepala timnas Indonesia sekarang pun tetap tenang. Menurutnya rekor buruk itu sudah berlalu. Dia pun menolak jika laga besok jadi kesempatan balas dendam Garuda kepada tuan rumah Bahrain. Ini bukan tentang balas dendam. Kita tidak sama seperti dulu. Daripada balas dendam, kita harus memenangkan permainan dengan memainkan permainan yang kita sukai. Itulah yang sedang saya persiapkan, kata Shin Tae-yong. Bek timnas Indonesia Mace Hilgers mengaku sangat menikmati hari pertamanya menjalani latihan bersama tim Garuda pada Senin lalu, setelah dirinya tiba di Bahrain pada hari yang sama. Pada latihan pertamanya itu, Mace merasa sangat antusias. Dirinya juga disambut dengan baik oleh para pemain dan seluruh staf di Bahrain. Saya pikir untuk hari pertama kalinya kami memiliki minggu-minggu sibuk pada minggu-minggu terakhir. Saya pikir sesi santai tapi menyenangkan untuk melihat permainan sepak bola dan memulainya, kata Mes. Lahir di Amersfoort, Belanda, bek 23 tahun ini memiliki darah Indonesia dari ibunya, Linda Tombeng, yang lahir di Manado, Sulawesi Utara. Sah menjat WNI pada akhir September lalu, Mes mengatakan keluarganya tak sabar melihatnya debu mengenakan seragam Garuda ketika melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain. Saya pikir mereka berdua bangga, lebih dari sekedar bangga. Dan mereka senang melihat kami bermain hari Kamis melawan Bahrain, kata dia. Mes berharap dengan kedatangannya dapat membantu skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 yang pertama kali digelar di 3 negara itu, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Indonesia perlu mengunci posisi pertama dan kedua di putaran ketiga untuk otomatis melaju ke Piala Dunia 2026. Apabila gagal, Indonesia dapat mencuri tiket sisa Piala Dunia 2026 dengan menjadi peringkat ketiga dan keempat untuk melaju ke putaran keempat kualifikasi. Lebih lanjut, untuk memenuhi target menuju Piala Dunia 2026, Meis juga berpesan kepada para supporter untuk senantiasa mendukung Garuda dimanapun berada. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya belak-belakan soal isu Kevin Dix masuk daftar pemain keturunan yang akan segera dinaturalisasi. Bahkan belum lama ini Kevin Dix mengaku ingin ke Jakarta. Hal itu dikatakan Erick Thohir dalam wawancara khusus di kanal YouTube Liputan 6. Rumor mengenai naturalisasi pemain keturunan Belanda, Ambon dengan marga bakar besi ini memang sudah berhembus sejak lama. Apalagi setelah adanya kabar bahwa Dix telah menjalin komunikasi dengan PSSI. Namun, hingga saat ini, keputusan final belum juga ia umumkan media-media di Belanda, dan Belgia pun turut menyoroti isu ini, meski tidak seintens media-media di Indonesia. Belakangan, rumor tersebut kembali mencuat setelah seorang seniman Indonesia, Zulham Subari, membagikan tangkapan layar percakapannya dengan Dix di media sosial. Zulham, yang diketahui mengidolai Dix, mengirimkan pesan pribadi kepada sang pemain setelah menggambar wajahnya. Tak disangka, Dix membalas pesan tersebut dengan ramah dan bahkan memuji bakat menggambar Zulham. Dalam percakapan singkat itu, Dix juga mengungkapkan harapannya untuk segera berkunjung ke Indonesia. Saya berharap bisa ke Jakarta segera. Jadi Anda tidak perlu mengirimnya,
kata Dix. Ungkapan keinginan Dix untuk datang ke Jakarta ini tentu saja semakin memicu spekulasi mengenai keputusannya untuk dinaturalisasi. Hanya saja Erick Thohir tidak memberikan kepastian apakah Kevin Dix masuk radar timnas Indonesia atau tidak. Maarten Paes sudah bergabung dengan skuad timnas Indonesia untuk persiapan laga lawan Bahrain. Kondisi sang penjaga gawang belum 100% pulih, akan tetapi peluang bermain lawan Bahrain cukup besar. Timnas Indonesia bertemu Bahrain pada matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024. Laga ini akan dimainkan di Bahrain National Stadium mulai pukul 23.00 malam WIB. Indonesia memasang target meraih 3 poin pada laga tersebut. Faktor itu membuat kehadiran Maarten Paes sangat dibutuhkan. Kiper 26 tahun itu diharapkan bisa mengulang performa apik pada 2 laga sebelumnya. Hanya saja, Maarten Paes bergabung dengan skuad dalam kondisi cedera. Dia mengalami cedera pergelangan tangan dan absen pada 2 laga terakhir yang dijalani FC Dallas. Selain cedera, kebugaran Maarten Paes juga agak diragukan. Sebab dia baru bergabung dengan timnas Indonesia pada hari Selasa siang waktu setempat. Maarten Paes hanya punya waktu istirahat 1 hari usai menempuh perjalanan panjang. Meskipun kebugarannya belum 100%, Shin Tae-yong melihat peluang Maarten Paes bermain lawan Bahrain tetap terbuka. Kemungkinan Maarten Paes untuk bermain masih 70%. Tapi hari ini dan besok akan dilihat terlebih dulu perkembangan pemulihannya, kata Shin Tae-yong. FC Dallas 2 kali memberikan keterangan tentang cedera yang dialami Maarten Paes. Klub mayor Liga Soccer itu memastikan cedera pergelangan tangan yang dialami Maarten Paes masuk dalam kategori cedera ringan. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Shin Tae-yong. Sang pelatih menyebut cedera ex-kiper FC Utrecht itu tidak parah. Meskipun begitu, Shin Tae-yong sangat hati-hati dalam mengambil keputusan apakah memainkan Paes atau tidak. Penyerang Bahrain, Ismail Abdulatif menilai pertandingan melawan timnas Indonesia bakal berlangsung sulit. Bahrain bakal menjalani matchday ketiga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Indonesia di Bahrain National Stadium, Kamis pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Tim besutan Dragan Talajis itu sebelumnya menjalani 2 laga awal melawan Australia dan Jepang pada September lalu. Bahrain mampu memetik 3 poin dari 2 pertandingan tersebut. Mereka memenangkan laga tandang melawan Australia dengan skor 1-0. Sementara saat melawan Jepang, Ismail Abdulatif DKK kalah 0-5 di depan publik sendiri. Ismail Abdulatif mengaku akan bangkit dari kekalahan besar atas Jepang. Ia menilai bahwa permainan melawan Australia lebih baik daripada saat melawan Jepang. Selanjutnya, ia tak sabar untuk menghadapi pertandingan melawan timnas Indonesia yang dinilai sulit. Kami sekarang hanya menantikan pertandingan kami dengan Indonesia. Itu tidak akan mudah. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi kami akan siap untuk itu, ujarnya. Saat ini posisi Bahrain di klasemen Grup C di peringkat ketiga. Mereka di bawah Jepang yang memuncaki klasemen dengan 6 poin. Kemudian ada Arab Saudi di posisi kedua dengan 4 poin. Sementara timnas Indonesia di peringkat keempat dengan 2 poin. Di bawah timnas Indonesia ada Australia dengan 1 poin. Posisi terbawah dihuni Cina yang belum memiliki poin. Salah satu media asal Vietnam mengomentari persiapan timnas Indonesia jelang pertandingan lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan berhadapan dengan Bahrain serta Cina pada 10 dan 15 Oktober mendatang. Menghadapi tim kuat di kandang lawan tentu merupakan hal yang tidak mudah bagi timnas Indonesia. Namun tak sedikit juga yang menganggap timnas Indonesia memiliki peluang untuk menang karena Bahrain dan Cina tidak sedang dalam kondisi yang cukup baik. Ditambah lagi fakta bahwa timnas Indonesia nanti akan diperkuat pemain naturalisasi terbarunya, yaitu Mees Hilgers dan Eliano Reynders. Lantas bagaimana pandangan media Vietnam soal peluang menang timnas Indonesia atas Bahrain dan Cina? Media Vietnam, Soha, menyoroti kepercayaan diri timnas Indonesia
untuk bisa kalahkan Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia percaya diri menang melawan Bahrain dan Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis media Vietnam Soha, seperti dilansir tvuonnews.com. Timnas Indonesia sangat percaya diri bisa meraih kemenangan melawan Bahrain dan Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia. Lanjutnya, media Vietnam juga memuji penampilan gemilang Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong yang berhasil menahan imbang Australia dan Arab Saudi. Timnas Indonesia tampil impresif di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia dengan menahan Arab Saudi dan Australia di 2 laga awal. Sesuai jadwal, pada babak 3 dan 4, pelatih Shin Tae-yong dan timnya masing-masing bertemu Bahrain dan Cina. Tulis media Vietnam Soha. Walau begitu, menurut media Vietnam, untuk bisa kalahkan Bahrain dan Cina tetap merupakan hal yang berat bagi Timnas Indonesia. Meski harus menjadi tamu di kedua laga tersebut, pimpinan Federasi Sepak Bola Indonesia memberikan tugas berat kepada pelatih Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia, yakni meraih poin, bahkan merebut 6 poin semuanya. Tulis media Vietnam Soha. Meski begitu, Timnas Indonesia tetap percaya diri untuk bisa meraih hasil maksimal di laga kandang nanti. Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, memberikan pernyataan mengejutkan soal Timnas Indonesia yang diprediksi bisa menjadi kuda hitam di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun tergabung di grup C bersama tim-tim raksasa seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina, Moriyasu menilai Indonesia sebagai tim dengan potensi yang patut diperhitungkan. Indonesia yang berada di peringkat FIFA terendah di antara kontestan grup ini awalnya tidak diunggulkan untuk lolos. Namun, performa Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong berhasil mencuri perhatian setelah menahan imbang Arab Saudi dan Australia dalam 2 pertandingan awal kualifikasi. Sebagai pelatih yang telah berpengalaman melatih Jepang, Moriyasu menyebut Indonesia sebagai kekuatan baru yang harus diwaspadai. Ia percaya Timnas Indonesia punya peluang untuk lolos dari grup C bersama Jepang dari fase kualifikasi ronde ketiga ini. Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Moriyasu. Pernyataan tersebut tidak lepas dari peningkatan performa yang ditunjukkan Indonesia, serta tambahan kekuatan baru setelah proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reinders rampung. Bek anyar Timnas Indonesia, Mees Hilgers, mengaku sudah tak sabar lagi untuk berjumpa dengan supporter Merah Putih. Timnas Indonesia mendapatkan 2 amunisi baru yang sangat berharga. Merah Putih bakal diperkuat 1 bek dan 1 gelandang baru jelang laga lawan Timnas Bahrain di matchday 3 ronde ketiga Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keduanya adalah pemain yang berlaga di Belanda, yakni Hilgers dan Eliano Reinders. Kedua pemain itu sudah merapat ke Bahrain usai bertugas bersama klubnya masing-masing, yakni FC Twente dan PSC Zwolle. Mereka bertanding di pentas Eredivisie pada hari Minggu. Usai laga mereka langsung berangkat dari Belanda dan telah tiba di Bahrain pada hari Senin. Kedatangan Mees Hilgers dan Eliano Reinders ini didokumentasikan oleh akun Instagram KBRI Bahrain. Hilgers kemudian diminta untuk memberikan pesan pada supporter Timnas Indonesia. Ia mengaku sudah tak sabar lagi untuk berjumpa dengan para supporter Merah Putih di Bahrain National Stadium nanti. Halo guys, buka Hilgers. Kami baru saja tiba di Bahrain. Saya harap kita bisa segera bertemu. Pada hari Kamis kami memainkan laga lawan Bahrain. Terima kasih guys, tutupnya. Pemain belakang FC Copenhagen, Kevin Dix, berpeluang membela Timnas Indonesia. Kepada media termuka asal Denmark, Bold, Kevin Dix mengungkap memenuhi syarat untuk membela Garuda. Kevin memiliki kakek dan nenek asal Indonesia dari jalur ibu. Sehingga Kevin Dix yang lahir di Apeldoorn, Belanda, masih memenuhi syarat membela Timnas Indonesia. Kakek dan nenek Kevin Dix berasal dari Ambon, Maluku.
Pemain 27 tahun tersebut bicara soal arti spesial Indonesia bagi kehidupannya. Dirinya bercerita asal-usul ibunya yang memiliki darah dari Maluku. Kakek dan neneknya lahir di sebuah pulau kecil di Maluku. Namun, mereka melakukan perjalanan ke Belanda untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dirinya mengaku bahwa kakeknya bakal bangga jika bersedia membela timnas Indonesia. Saya masih memiliki kakek saya yang lahir di sana. Dan jika saya berbicara dengannya tentang hal itu, saya rasa dia akan senang jika saya bermain untuk Indonesia, ajar Kevin Dix. Pelatih Bahrain, Dragan Talajic, angkat bicara soal persiapan timnya menghadapi timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahrain bakal menghadapi timnas Indonesia pada Kamis malam waktu Indonesia Barat di Bahrain National Stadium. Bahrain datang dengan modal berharga dari 2 laga perdana usai, mengalahkan Australia dengan skor 1-0 dan kalah 0-5 dari Jepang. Timnas Indonesia datang berstatus sebagai tim dengan peringkat FIFA paling rendah di grup C. Meski begitu, skuad asuhan Shin Tae-yong berhasil memberi kejutan pada 2 laga perdana. Tim Merah Putih berhasil menahan imbang 2 raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia dengan skor imbang. Hasil tersebut jadi lampu kuning bagi Bahrain yang diasuh oleh Dr. Dragan Talajic. Dragan Talajic pun mengaku bahwa timnas Indonesia bukanlah lawan mudah bagi timnya. Pelatih asal Kroasia tersebut sangat senang anak asuhnya memahami sulitnya laga lawan timnas Indonesia nantinya. Saya sangat senang karena semua pemain memahami bahwa laga lawan timnas Indonesia bakal sulit. Beberapa orang berpikir bahwa Indonesia adalah lawan yang mudah. Tetapi kenyataannya tidak begitu, ujarnya. Talajic mengaku bahwa timnas Indonesia adalah tim yang diperkuat banyak pemain di klub liga-liga top di berbagai negara. Timnas Indonesia dihuni oleh 16 pemain yang berkarir di luar negeri. Timnas Indonesia sudah menjalani latihan perdana di Bahrain. Namun dalam latihan perdana ini penggawa tim Garuda belum lengkap. Pasalnya, belum semua pemain tiba di Bahrain, terutama yang bermain di luar Indonesia. Sejumlah pemain yang telah tiba di Bahrain dalam kondisi yang baik saat menjalani latihan perdana. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pemain belum semuanya kumpul, jadi belum bisa cek semuanya, tapi yang ada di sini dalam kondisi oke, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong tak risau karena skuadnya segera lengkap. Namun ada satu pemain yang bakal terlambat datang, yaitu Martin Paes. Klub Paes, FC Dallas, masih harus berlaga di ajang MLS melawan Portland Timber Senin pagi. Meski kondisi Paes juga diragukan bisa bermain di laga ini akibat cedera. Indonesia memburu kemenangan perdana di grup C saat melawan Bahrain. Pada 2 laga awal, tim Merah Putih selalu bermain imbang, yaitu 1-1 dengan Arab Saudi dan 0-0 kala menjamu Australia. Indonesia saat ini berada di posisi keempat di grup C dengan 2 poin. Marcelino Ferdinand dan kolega tertinggal 1 angka dari Bahrain di urutan ketiga. Sangat keras dan berani, Mees Hilger sangat berani ngomong gini soal laga timnas Indonesia versus Bahrain. Pemain naturalisasi terbaru tim nasional Indonesia, Mees Hilger, menyatakan optimisme tinggi jelang pertandingan penting melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain yang baru saja resmi bergabung dengan skuad Garuda ini telah menjadi pusat perhatian sejak proses naturalisasinya. Saya sangat optimis dengan peluang kami. Kami telah berlatih keras dan tim ini memiliki potensi besar. Kami tahu bahwa Bahrain adalah tim yang solid, tetapi kami juga punya keunggulan dalam kecepatan, teknik, dan kekompakan tim. Jika kami bermain dengan semangat dan disiplin yang tinggi, saya percaya kami bisa mengalahkan mereka, ujar Hilger. Hilger juga menambahkan bahwa semangat juang timnas Indonesia adalah hal yang membuatnya semakin yakin. Di sini, saya melihat mentalitas yang luar biasa. Semangat Garuda yang mereka bicarakan benar-benar terasa. Ini adalah hal yang sangat berbeda dibandingkan dengan apa yang saya alami di Eropa. Saya bangga bisa menjadi bagian dari tim ini dan membawa nama Indonesia. Banyak fans Garuda ternyata sudah menunggu kedatangan timnas Indonesia di Bahrain. Terbukti saat pasukan Shin Tae-yong itu baru mendarat di Bandara Internasional Bahrain, mereka langsung disambut meriah oleh para pendukung timnas Indonesia
yang berada di negara Timur Tengah tersebut. Timnas Indonesia bertolak ke Bahrain dari Jakarta pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Mereka pun tiba di Rifa, Bahrain pada Minggu sore waktu Indonesia Barat untuk menjalani laga melawan Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu diketahui dari video yang diunggah di Instagram supporter. Dari situ terlihat puluhan supporter Indonesia telah menunggu kedatangan skuad Garuda di bandara. Begitu para pemain timnas Indonesia keluar dari terminal kedatangan, para supporter pun menyambut mereka dengan meriah. Atribut jersey kandang skuad Garuda yang berwarna merah pun kompak mereka pakai bersama-sama. Tak hanya di bandara saja, Garuda Bahrain pun turut mengikuti bis timnas Indonesia menuju hotel tempat mereka menginap. Dukungan luar biasa benar-benar mereka tunjukkan untuk tim merah putih, bahkan sebelum mereka bertanding melawan Bahrain. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, pun telah membeberkan bahwa PSSI telah meminta Federasi Sepak Bola Bahrain menyediakan 2.000 tiket untuk WNE yang ingin menyaksikan pertandingan itu. Namun, belum diketahui apakah permintaan itu bakal dikabulkan sesuai angka yang diminta atau tidak. Pertandingan antara Indonesia kontra Bahrain merupakan laga ketiga, grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Kamis pukul 23.00 waktu Indonesia Barat di Bahrain National Stadium. Dua pemain yang baru saja menyandang status warga negara Indonesia, Mace Hilgers dan Eliano Reinders, masuk dalam skuad timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Bahrain dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Publik pecinta sepak bola di tanah air juga tak sabar menanti debu mereka. Maklum keduanya adalah pemain yang berkarir di kompetisi elit Belanda, Eredivisie, sehingga menjanjikan kekuatan baru bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pemain tersebut masuk dalam daftar 27 pemain Indonesia yang akan dibawa Shin Tae-yong dalam dua laga tandang tersebut. Hilgers dan Eliano baru saja resmi menjadi WNI pada Senin lalu. Hilgers dan Eliano memiliki tugas meyakinkan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Namun, Hilgers dan Eliano hanya memiliki waktu singkat untuk menunjukkan kualitasnya di depan juru taktik asal Korea itu. Kompetisi di Belanda baru selesai pada Minggu. Artinya, Hilgers dan Eliano punya waktu 3-4 hari berlatih dengan timnas Indonesia. Jika dirasa cocok, Shin Tae-yong bisa saja langsung menurunkan Hilgers dan Eliano saat Indonesia menghadapi Bahrain. Akan tetapi, jika belum siap, duel kontra Cina bisa menjadi kesempatan bagus bagi Hilgers dan Eliano. Janji Shin Tae-yong bakal maksimalkan potensi Eliano Reinders dan Mace Hilgers di timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia itu sendiri sambut gembira kehadiran Eliano Reinders dan Mace Hilgers di skuad Garuda. Ya, Mace Hilgers dan Eliano Reinders adalah dua pemain anyar bagi timnas Indonesia. Mace dan Eliano baru saja dinaturalisasi. Keduanya langsung bergabung dalam skuad timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan Cina. Dua pertandingan itu merupakan bagian dari laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda diketahui akan bertandang ke Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober 2024. Setelah itu, pasukan Shin Tae-yong akan bertamu ke Qingdao, Cina pada Selasa 15 Oktober 2024. Mace dan Eliano kemungkinan besar akan melakoni debutnya untuk timnas Indonesia dalam dua laga tersebut. Shin Tae-yong mengatakan senang dengan adanya Mace dan Eliano di timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu berjanji untuk memaksimalkan potensi kedua pemain yang bermain di Liga Belanda tersebut. Karena Mace dan Eliano pemain yang baik dan akhirnya kita pilih, kami akan memanfaatkan mereka dengan baik nanti, ucap Shin Tae-yong. Menarik menantikan aksi Mace dan Eliano saat membela timnas Indonesia nanti.
Exco PSSI Arya Sinulinga mengisyaratkan adanya pemain keturunan berposisi kiper yang tertarik untuk membela timnas Indonesia. Banyak netizen yang langsung menyebut sosok itu adalah Emil Audero. Maarten Paes menjadi primadona karena tampil apik bersama timnas Indonesia dalam 2 pertandingan melawan Arab Saudi serta Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi, kini pecinta sepak bola tanah air was-was karena kiper FC Dallas tersebut dikabarkan cedera jelang melawan Bahrain. Maka dari itu, banyak yang beranggapan bahwa skuad Garuda masih membutuhkan sosok Emil Audero untuk dinaturalisasi. Bertepatan dengan situasi ini, Exco PSSI Arya Sinulinga mengisyaratkan ada kiper keturunan yang tertarik. Hal itu disampaikan Arya ketika siniar di Liputan 6. Ia memang tidak menyebutkan identitas kiper keturunan tersebut. Kendati begitu, banyak netizen Indonesia yang berspekulasi bahwa penjaga gawang yang dimaksud adalah Emil Audero. Adapun Emil Audero memang eligible untuk membela timnas Indonesia. Ia lahir di Mataram dan punya ayah warga negara Indonesia. Bek FC Copenhagen berkewarganegaraan Belanda, Kevin Dix, seakan memberi lampu hijau bakal bergabung dengan timnas Indonesia. Itu diketahui dengan responsnya yang positif ketika dihubungi induk sepak bola tanah air PSSI. Kevin membenarkan bahwa PSSI telah menghubungi agennya untuk mengajak bergabung dengan timnas Indonesia. Kemudian, Kevin menilai tawaran tersebut merupakan kehormatan besar karena bisa membuat bangga kakeknya. Kevin Dix diketahui memiliki darah Indonesia dari ibu kandungnya yang berasal dari Ambon, Maluku. Buktinya pun terlihat dengan mudah karena tersemat tulisan bakar besi di nama belakangnya. Ketika diwawancarai media Denmark, Kevin mengungkapkan bahwa ibu kandungnya pindah ke Belanda pasca perang. Namun menurutnya, sang kakek yang juga lahir di Indonesia pasti mendukung dirinya untuk gabung skuad Garuda. Saya masih memiliki kakek yang lahir di sana. Jika saya berbicara dengannya tentang hal ini, saya rasa dia akan senang jika saya bermain untuk Indonesia, kata Kevin. Kevin lantas mengapresiasi supporter Indonesia yang selalu memberi dukungan luar biasa kepada dirinya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Namun sayangnya, dia belum bisa mengambil keputusan dalam waktu dekat ini. Pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa skuad Garuda memiliki peluang besar untuk mengalahkan Bahrain dalam pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung minggu depan. Optimisme Shin Tae-yong bukan tanpa alasan. Performa timnas Indonesia di putaran kedua sangat impresif dengan berhasil menyingkirkan beberapa lawan tangguh dari Asia Tenggara dan Asia Timur. Kami sudah siap secara mental dan taktik. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta hari ini, Shin Tae-yong menyampaikan bahwa persiapan tim berjalan dengan sangat baik. Kami sudah siap secara mental dan taktik. Bahrain memang lawan yang kuat, tapi kami yakin bisa mengatasi mereka jika bermain disiplin dan mengikuti strategi yang telah kami siapkan, ujar pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong juga menekankan pentingnya menjaga fokus sepanjang pertandingan. Menurutnya, Bahrain adalah tim yang mengandalkan permainan cepat dan kuat dalam duel udara. Namun timnas Indonesia sudah menyiapkan antisipasi yang matang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali memanggil Hoki Caraka untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Ternyata ada alasan dari pelatih asal Korea Selatan itu meminta striker PSS Sleman tersebut datang ke timnas Indonesia. Hoki Caraka merupakan salah striker yang bermain di Liga 1 2024/2025 dan dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Selain Hoki Caraka, ada penyerang Persib Bandung, Dimas Drajat, yang juga dipanggil Shin Tae-yong. Dalam rilis yang diterima bolasport.com dari PSS Sleman, pihak klub memastikan bahwa dipanggilnya Hoki Caraka ke timnas Indonesia berkaitan dengan penampilannya bersama Elang Jawa pada beberapa pertandingan terakhir di Liga 1 2000, 24 2000, 25. Hoki Caraka mencetak 2 gol saat PSS Sleman melawan Arema FC pada pekan ke-6.
Shin Tae-yong langsung memanggilnya dan memberikan kepercayaan penuh kepada Hoki Caraka. Menurut manajer PSS Sleman, Leonard Tupamahu, dipanggilnya Hoki Caraka itu sekaligus menunjukkan kualitas dan konsistensinya bersama tim asal Yogyakarta tersebut. Hoki Caraka dinilai bisa beradaptasi bersama timnas Indonesia di level internasional. Leonard Tupamahu pun merasa bangga dengan pencapaian dari striker asal Gunung Kidul Yogyakarta tersebut. Mengenai Hoki yang kembali dipanggil timnas Indonesia, tentu kami dari PSS sangat bangga. Dia membuktikan masih bisa bersaing untuk dipanggil pada jeda internasional kali ini. Performa dia pada beberapa pertandingan kemarin dengan mencetak 2 gol bersama klub juga tentu menjadi bukti dan alasan dia kembali dipanggil timnas Indonesia, ucap Leonard Tupamahu. Leonard Tupamahu berharap bahwa pengalaman di level internasional ini dapat menjadi kesempatan bagi Hoki Caraka untuk terus berkembang dan meningkatkan performanya bagi PSS Sleman. Kami dari PSS berharap semoga dia bermain di timnas Indonesia nanti dan dapat menunjukkan penampilan terbaiknya di lapangan kontra Bahrain dan Cina. Selain itu, Hoki bisa meningkatkan performanya, serta motivasi tinggi bermain dengan lebih baik lagi ketika kembali bermain di liga domestik, pungkasnya.